Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pertemuan ke-29 bab 16. Kitab Tauhid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, hatta idza fuzzi', sampai ketika idza fuzzi'a an qulubihim, tatkala para malaikat bangun setelah mendapatkan firman dari Allah Ta'ala, mereka pingsan. Kemudian ketika mereka bangun, qalu madza qala rabbukum, maka lantas mereka langsung bertanya, madza qala rabbukum, apa yang tadi disampaikan oleh Rabb kalian? Qalul haqq, maka malaikat Jibril menjawab al-haqq, yang disampaikan adalah kebenaran, al-haqq, wa huwal aliyul kabir, dan dialah yang maha tinggi, yang maha besar. Bab ini menjelaskan kebesaran Allah Ta'ala sebagai hujjah burhan yang meyakinkan bahwasanya selain Allah itu benar-benar enggak berhak dimintai, enggak berhak disembah. Apa buktinya? Malaikat yang punya kekuatan yang dahsyat luar biasa, badannya gede, sayapnya lebar memenuhi semua ufuk yang ada di bumi ini. Itu saja ketika mendengarkan kalamnya Rabb, Allah Ta'ala berfirman, menyampaikan sesuatu, mereka langsung jatuh tersungkur pingsan. Jadi bab ini menjelaskan kembali dari bab yang sebelumnya, selain Allah itu benar-benar gak berhak untuk dimintai dan disembah, karena gak punya kemampuan apa-apa, tidak ada bandingannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tempat minta-minta beribadah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya selain Allah Ta'ala itu benar-benar tidak berhak dimintai, tidak berhak disembah. Kisah yang sama dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk lebih jauh, kenapa pembahasan ini diulangi? Tadi pembahasannya sama bab bahwasanya selain Allah itu nggak berhak disembah karena mereka tidak punya kemampuan. Yang ini juga sama bab selain Allah Ta'ala benar-benar tidak berhak disembah, diminta-mintai karena mereka tidak punya kemampuan. Yang tadi, yang awal tadi, penjelasan bahwasanya selain Allah Ta'ala tidak berhak disembah, penjelasan terkait tentang makhluk yang ada di muka bumi ini, tidak ada satupun yang punya kekuatan, tidak ada satupun yang punya kemampuan, tidak sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika manusia terbaik saja tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan dirinya dari luka pada perang Uhud, lantas bagaimana yang lainnya diminta-mintai, disembah? Maka tidak layak. Itu makhluk di muka bumi. Lantas yang sekarang penjelasan ini tidak hanya sekedar makhluk di muka bumi, justru ini makhluk langit yang paling gede, yang paling dahsyat kekuatannya, itu pun di hadapan Allah gak ada apa-apanya. Dengar kalamnya Rabb langsung jatuh tersungkur pingsan. Berarti benar-benar selain Allah Ta'ala gak berhak untuk diminta-mintai, tidak berhak untuk disembah, untuk diibadahi. Hafiz sahih an Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya beliau bersabda, idza qadallahu al-amra fis sama', jika Allah telah memutuskan suatu perkara di langit sana, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqauli, maka malaikat pun mengepakkan sayapnya, memukulkan sayapnya sebagai bentuk ketundukan kepada firman-Nya Allah Ta'ala, karena silsilatun ala safan, seperti rantai yang dipukulkan ke batu yang licin, yanfudhuhum dzalika hatta idza fuzzi'a an qulubihim, maka ini menyebabkan mereka langsung jatuh tersungkur, sehingga tatkala mereka sadar siuman, qalu madza qala rabbukum, maka mereka bertanya-tanya, tadi ada titah apa? Qalul haqq, mereka menjawab al-haqq, wa huwal aliyul kabir, dan dialah zat yang maha
tinggi maha besar. Fayasma'uha mustariqus sam'i, maka ternyata hal ini dicuri oleh pencuri wahyu. Wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din, dan pencuri wahyu yang di langit itu seperti ini, tumpuk-tumpuk kayak gini. Fayasma'ul kalimah, maka pencuri wahyu tadi mendengarkan satu kalimat, satu omongan, fayulqiha ila man tahtah, kemudian menyampaikan kepada yang di bawahnya, tsumma yulqiha al-akhar ila man tahtah, kemudian lanjut kepada yang di bawahnya, hatta yulqiha ala lisani sahir al-kahin, sampai curian ini sampai kepada dukun atau tukang sihir. Farubbama adrakahu syihab, terkadang tidak sampai kepada dukun, sudah dihantam oleh meteor atau bintang. Warubbama alqaha qabla an yudrikah, dan terkadang sampai curian ini kepada si dukun sebelum dipukul oleh meteor tadi. Fayakdzibu ma'ha mi'ata kadzbah, maka satu curian ini disertai dengan 100 kedustaan. Fayuqalu, maka dikatakan alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza kadza wa kadza, dikatakan bukankah telah berkata kepada kami hari itu seperti ini dan seperti ini. Fayusaddaq bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama, maka curian tersebut dibenarkan. Maka dukun itu seperti itu, dapat curian dari langit kemudian diiringi dengan 100 kedustaan, dan benar, salah satunya ada yang benar. Tidak semuanya kedustaan, ada satu yang benar, tapi senantiasa ucapan itu diiringi, disertai dengan kebohongan-kebohongan yang sangat banyak. Jadi di sini menerangkan betapa lemahnya para malaikat penduduk langit, tidak mampu mendengarkan kalamnya Rabb Subhanahu wa ta'ala sampai mereka jatuh tersungkur dan mereka pingsan, sehingga benar-benar mereka tidak layak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.